Baik, Mas Franky tadi mengatakan bahwa indeks harga saham gabungan dengan kita lihat netbuy asing di market reguler hampir 1 triliun rupiah untuk perdagangan kemarin masih ada peluang melanjutkan kenaikan. Farmasi yang notabene erat kaitannya dengan vaksinasi yang sudah berlangsung kemarin mulai profit taking. Maka yang akan mendrive kenaikan dari indeks harga saham gabungan berikutnya ini lebih ke saham apa? Yang akan mendrive mungkin ke saham ini ya, tambang ya. Pertambangan ya? Iya, pertambangan. Apa yang menjadi katalis utama pertambangan ini akan menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan selanjutnya? Kalau kita lihat kemarin harga coal yang meningkat, itu sekitar $87 per metrik ton, itu membuat emiten-emiten batu bara menjadi cukup menarik pada saat ini. Jadi kita melihat emiten pertambangan, perbankan itu sebenarnya masih baik. Karena kalau perbankan kita lihat karena basically bank is the engine of the economy. Itu adalah uang kan adalah darah dari perekonomian. Ketika vaksin sudah ada, ekonomi akan membaik. Ketika ekonomi membaik, maka permintaan kredit juga akan meningkat. Jadi ketika permintaan kredit meningkat, ya of course laba dari perbankan tersebut akan meningkat. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi emiten batubara dan perbankan? Iya, betul. Baik. Kemarin ini Bumi BRMS Energi menjadi mendominasi klasemen paling cuan atau top gainers ya, berurut-urut mereka ini dari posisi 1 Bumi, BRMS kedua, Energi kenaikannya di atas 25%. Ada kaitannya dengan komoditas? Ada. Jadi kalau kita lihat Bumi Resources, Energi dan kawan-kawan ya, itu kan adalah emiten-emiten energi yang malah ketika terjadi kenaikan saham-saham energi, yang ini masih tertinggal kemarin. Nah, yang kemarin ini Bumi itu adalah eksporter thermal coal terbesar di Indonesia. Nah, jadi saat ini mereka kan lagi restructure, lagi memperbaiki permodalan. Kalau saya kemarin itu kita lihat kalau misalnya harga batu bara di atas 70-an, mereka udah akan profitable. Jadi dan profit itu hanya akan nampak di laporan keuangan kuartal 1 di 2021 ini. Jadi kita masih melihat kalau labanya ternyata bagus, maka harga Bumi sebenarnya masih menarik seperti itu. Jadi tetapi of course Bumi itu ya untuk investor yang lebih ini ya, risk profile-nya lebih tinggi. Karena profitnya bisa fluctuate. Nah. Oke, jadi ini lebih kepada trading ya? Iya, betul. Dan kalaupun ingin mengakumulasi, sebaiknya tunggu laporan keuangan kuartal 1? Mungkin ya, kalau dengan harga batubara yang sudah meningkat, investor yang mau beli Bumi ya mungkin di harga 90-an boleh sih. Oh, berarti buy on weakness ya? Buy on weakness ya. Di harga 90-an untuk Bumi? Ya. Tapi ini lebih ke yang jantungnya kuat ya, resikonya juga besar. Baik. Ya, jantung harus kuat. Sekarang masih di 103 pemirsa, kemudian BRMS bagaimana? BRMS, kalau BRMS juga sebenarnya termasuk ini ya, salah satu emiten bakri. Kalau kita lihat dari teknikalnya hampir sama dengan emiten-emiten bakri yang lain. Kalau misalnya dia di level 96, mungkin itu menjadi entry point yang menarik. Di level 96 ya? Buy on weakness karena sekarang masih di 107 untuk BRMS. 107, ya betul. Kemudian energi. Energi Mega Persada. Kalau saat ini emiten-emiten batu bara sedang meningkat, sedang bagus, apalagi harga minyak juga lagi naik untuk energi. Maka di level 140-an itu menjadi entry point yang menarik untuk energi. Oke, buy on weakness di posisi 140 dan sekarang di 162 ya kenaikannya kemarin untuk saham ini cukup signifikan. Kalau kita lihat, wow luar biasa kenaikannya dalam sepekan saja sudah naik 18% ya. Betul. Oke, itu dia rekomendasi untuk saham-saham dari grup Bakri yang mendominasi top gainers pemirsa secara persentase pada penutupan Rabu kemarin. Kemudian saham-saham yang kemarin sempat disuspend, ada ISAT, IRA, Citi. Menurut Mas Franky, mana yang masih layak untuk dicermati, artinya masih layak untuk ditahan? Karena pasti banyak yang punya tapi belum sempat lepas. Menurut saya mungkin ISAT, tapi ISAT itu kan karena ada wacana merger dengan Tri. Betul. Jadi itu yang mendrive harganya sampai sekarang udah 6.400-an. Itu harganya kenaikannya harga dari 2.000-an. Jadi yang menurut saya baik dari ketiga emiten tersebut mungkin
baiknya investor sudah lebih berhati-hati. Jadi baik dari ISA, IRA, dan Citi, ya mungkin emiten-emitennya mungkin baik ya, karena ada prospeknya bagus ya. Ada merger, jarum suntik, dan ini ya. Tapi kita lihat harganya sudah tinggi. Kalau misalnya kita lihat emiten yang harganya sudah tinggi, mungkin sangat rentan untuk profit taking. Baik, ISAT, IRA semua ada story-nya ya, tetapi harganya sudah cukup tinggi, rawan profit taking daripada mengejar nanti jatuh gitu ya. Lebih baik pilih saham-saham yang masih ada peluang dan kenaikannya belum tinggi. Apa itu Mas Franky? Kita jeda terlebih dahulu. Siap. Pemirsa, saham pilihan akan kembali usai pariwara berikut. Pastikan Anda masih menyaksikan IDX Market Opening.